Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar. Sedang ramai ya teman-teman, ada seorang anggota GRIB ya mengecam Kang Deddy Mulyadi, katanya gubernur kok malah fokus nyari bahan konten ya, sampai beliau ya ngamuk-ngamuk ya, kerjain tugas gubernur dengan benar ya, dengan porsinya, jangan segala apa divideoin lah, seperti itulah ya. Dan nanti juga ya kita akan melihat warga ya terus mengkritik Kang Deddy, ada apa ini ya, gubernur sebaik Kang Deddy dikritik. Oke, mohon ditonton sampai akhir ya Bapak Ibu. Oke, kita ke videonya. Kang Deddy, kita sama-sama percayakan proses ini ke kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah terlatih ya, dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus kriminal. Jadi kita ayo sama-sama mengawal aja, tidak usah mengintervensi ya. Sudah tidak usah mengintervensi lah, kembalilah ya kan gubernur ke tupoksinya ya kan. Silakan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek ya kan. Jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar ya, karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama ada di kepolisian hari ini kan. Kita percayakan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya ya. Harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik ya kan. Jadi terkait kasus Depok, serahkan aja, kami juga tidak mengintervensi kok. Serahkan aja ke pihak kepolisian, karena di situ bukan kami membela diri, terbukti kok tidak ada yang ber-KTA akan GRIB ya, karena kami tidak menemukan KTA GRIB di situ ya. Kalau di situ kejadiannya juga, ini perlu diketahui juga, kejadian itu malam ya, kejadian itu pagi hari, itu di pemukiman padat lah, kemungkinan komplek penduduk, nggak mungkin itu digerakkan oleh ormas. Kejadian setengah subuh, siapa mau menggerakkan massa? Itu kan spontanitas warga di situ ya. Kalau di komplek itu, di masyarakat tersebut ada simpatisan GRIB ya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kalau memang mereka tinggal di situ ya kan. Tapi kalau ada yang terbukti ikut serta ya kan melakukan tindakan anarkisme, tangkap, proses hukum ya kan. Nggak Usah nanti kepolisian jangan merasa terintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Kalau ada simpatisan GRIB, proses ya kan. Kalau ada simpatisan masyarakat lainnya yang memang terlibat aksi anarkisme itu, proses juga, tangkap juga gitu ya. Jadi cukup, saya rasa cukup sudah ya kan, jangan dibentur-benturkan lagi dengan kami, karena ini kan pelakunya sudah tertangkap, nanti jelas semuanya, nanti akan terungkap semuanya di sidang ya. Siapa pelakunya, motifnya apa, nanti ada semuanya. Hari ini kan kita, negara ini kan negara yang terbuka Bang, ya. Impactnya apa sih Bang kalau misalkan gubernur ini terlalu sering lompat pagar gitu? Ya akhirnya nggak fokus lah. Kan saya bilang gubernur itu juga bukan malaikat ya kan, gubernur ini bukan Superman ya kan? Hampir semua masalah ditanggapi, tapi solusi permanennya belum ada. Saya bilang hari ini saya belum lihat solusi-solusi permanen dari apa yang beliau selalu sikapi dan tanggapi gitu. Kalau hari ini bicara premanisme, contohnya ya premanisme, definisi preman hari ini kami semua belum paham. Preman itu yang seperti apa? Kami kan juga belum paham definisi preman seperti apa. Kemudian apa yang dia lakukan seharusnya seyogyanya itu dibuatkan dulu aturannya. Jadi bergerak itu berdasarkan aturan, apa itu perda, apa itu pergub ya kan, atau itu undang-undang lainnya.
Supaya apa? Supaya jelas di lapangan tidak rancu. Kebijakan beliau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan perda yang berlaku, dengan pergubnya harus seiring sejalan. Ya, sekali lagi, Grip Jaya mendukung penuh pemberantasan premanisme di Jawa Barat dan di Indonesia, ya kan? Dan memberantas seluruh tindak kejahatan supaya masyarakat Jawa Barat itu tinggal aman, nyaman. Itu kita sama. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy, harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bukovifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi Pak Deddy. Kalau di Jawa Timur Pak ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor Pak. Padahal ini longsornya sudah 2 bulan lebih Pak ya. Ini jalan akses utama Pak bagi masyarakat sekitar sini Pak, menuju pasar, menuju sekolah Pak. Dan sekarang ketika kami mau ke pasar, mau sekolah Pak, harus melewati jalan alternatif. Dan jalan alternatifnya itu Pak jauh banget Pak, kurang lebih sekitar 2 jaman Pak. Dan jalannya itu jalan tol Pak, jalan tol ngantol Pak. Aduh gimana ini Pak. Ayolah Pak, sebulan saja sampean jadi gubernur Jawa Timur, pasti jalan ini sudah teratasi Pak ya. Ini jalannya Pak yang longsor Pak, sekitar 100 meteran Pak. Dan di bawah itu sungai Pak ya. Jalannya ini longsornya ke sungai Pak. Tuh Pak. Yang paling kasihan dan memprihatinkan Pak, ini ada rumah Pak ya. Rumah masyarakat hampir saja roboh Pak. Tinggal berapa meter itu Pak. Duh. Ayolah Pak, jadi gubernur Jawa Timur sebentar saja Pak, sebulan saja Pak. Kalau begini Pak Jawa Timur gimana Pak? Bu Hovifah, jangan tutup mata Bu Hovifah. Ini gimana Bu Hovifah? Pak Slamet Junaidi, Bupati Sampang, jangan tutup mata Pak. Kasihani kami Pak. Ini jalan akses kami satu-satunya Pak, menuju pasar, menuju sekolah Pak. Ayolah Pak, jangan tutup mata Pak. Kan ngesnya pegawai aing. Deddy Mulyadi ngamuk lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Kang Deddy melihat proyek jembatan yang dia bangun menggunakan uang pribadi, Kang Deddy mendapat kabar jika ada preman yang meminta uang kepada para pekerja. Sontak Kang Deddy kaget dan marah. Kemarahan ini membuat semua orang takut. Apa-apa minta duit, mohon minta duit seberaha. Nya eta nama cenah rek mere sabaralah. Istilahna anjeunna teh nyarios namanya mungkin aktor. Abi teu terang naon. Langsung nenggel ka abdi teh, Pak. Kan itu lain proyek pemerintah pribadi. Iya, Pak. Ngisi-ngisikan duit pribadi. Nggak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Naon? Urang ngabantuan pemerintah, ngabantuan warga kok ngajar da poe wargana. Premanisme dianggap perdamaian. Ayo urang mah nggak ada urusan. Pagawean eureun teu naon. Nah, beurina ge urang mah ngaluarkeun duit, ngabiayaan warga, ngabiayaan baratus juta duit dika dieu ke. Terus aya di dieuna wargana teu bisa diurus, makarep sorangan malah ngancam. Kan kuduna mah dijagaan, ieu teh kepentingan warga. Lain diantep nu digawe. Kan geus nyaho pagawean aing. Ya sudah aja kamu lapor polisi di Polres, lapor, proses. Yang paling besar dinas adalah dinas pendidikan Pak. Berapa triliun? 11,2 triliun. Ini sudah lebih dari 20%. Pertanyaannya adalah ini sudah 40%. Isinya apa? Wah, Pemda Jawa Barat berpihak pada kepentingan pendidikan. Anggarannya 37%, hebat. PPDB ribut wae. Belanja modal berapa totalnya? Oh, kalau belanja modal seluruhnya Pak. Belanja modalnya 581 miliar total. Jenis belanjanya apa saja? Belanja modal peralatan 513 yang tadi. Terus belanja modal bangunan dan gedung
Itu 61 miliar. 61 miliar berarti rehab dan bangun gedung baru. Iya. 51 miliar. USB, SMA dan SMK. 51 miliar. 61 miliar. 61 miliar terus. Belanja modal tanah 6,2 miliar. Iya. Yaitu 3 jenis belanja Oke, modal. terus Jika didetilkan untuk belanja peralatan dan mesin, itu. kan kemarin ada yang bantuan, Iya, yang iya. belanja apa tuh? Iya. Yang untuk kabupaten kota. Oh, itu belanja bantuan keuangan. Kalau ini untuk di Jadi 500 sekian tuh belanja untuk bangunannya hanya 61 miliar. Unit sekolah baru. unit sekolah baru. Harusnya kalau yang terbesar itu adalah belanja bangun unit sekolah baru. Karena itu yang menjadi kebutuhan saat ini, di mana rakyat Jawa Barat akses terhadap SMA-nya harus masih terbatas. Jadi saya setuju belanja itu, tinggal nanti dirubah, belanjanya diarahkan ke membangun unit sekolah baru. Banyak daerah-daerah yang sudah nyiapin tempatnya, tapi bangunannya tidak punya. Yang menjadi kewajiban kita pendidikan ini SD, SMP, apa SMA? SMA, SMK. Yang menjadi kesulitan rakyat Jawa Barat yang ribut tiap tahun masuk SD apa masuk SMA? SMA. Tuntasin dulu yang kita. Kan udah diributkan provinsi wae. Tiap tahun saya nggak pernah dengar keributan masuk SD, nggak pernah. Nggak pernah saya dengar keributan masuk SMP, nggak pernah. Ribut itu sampai demo, ayah ngukur jalan di Bogor. SMA. Sekarang kita fokuskan nanti rumusan tanya Dinas Pendidikan agar rakyat Jawa Barat di 2026 semuanya bisa masuk ke SMA. Dibutuhkan berapa sekolah, berapa ruang kelas. Dengan strateginya boleh yang terlalu jauh bisa SMP-nya dikerjasamakan menjadi SMA. Saya bilang gini loh, kita pemerintah tidak boleh SD, SMP, SMA dalam satu lingkungan pendidikan. Swasta dari TK sampai perguruan tinggi dalam satu lingkungan pendidikan. Masa pemerintah yang mengatur, melarang bagi dirinya sendiri tapi membolehkan swasta? Bener nggak Pak? TK kan yayasannya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Bahkan swasta-swastanya banyak dibantu oleh provinsi. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada peningkatan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi. Oh, jadi untuk teknologi informasi komunikasi berapa? Itu totalnya Pak 725 Bahaya. miliar. Gimana ruang kelas baru Han 10 untuk SMA, hari bantuan teknologi informasi untuk SD dan SMP se-Jawa Barat 700 berapa? 725 miliar. Lieur nu nyusun anggaran teh. Nah, KDM bet jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pasantren teh. Tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh, bet leungit. Nah, gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan yang agama, nah gitu atau kumaha? Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Nih yayasan Anyar nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Hibah kita ugal-ugalan Pak. Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah? Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran berapa? 3 triliun. SIPDT, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pemerintah ngebantu masyarakat anu sakitu loba nasi Jawa Barat itu kan harus tertata, harus terdata. Dibuatlah SIPD sebagai gerbang permintaan masyarakat ke pemerintah. Biar apa? Biar tercatat. Biar detail. Oh iya teh masyarakat nu menta teh bener butuh. Oh iya masyarakat nu menta teh bener aya, teu bohong, dimasukinlah ke dalam sistem yang disebut dengan SIPD. Bedanya apa SIPD tahun lalu dengan tahun sekarang? Bedanya SIPD tahun ini dirasa poin-poinnya itu terbatas. Dari sejumlah masyarakat Jawa Barat yang banyak kebutuhan,
itu bedanya SPPD sekarang terbatas. Dulu ada pintu A, B, C, D, kira-kira gitu permintaan nanti. Tah ayeuna masih panto eta teh terbatas bisa 18 panto permohonan yang bisa dijawab oleh pemerintah, itu cuman 19, itu yang jadi masalah gitu. Dulu masalah satu pintunya itu adalah hibah ke pesantren, bantuan-bantuan ke pesantren melalui biro kesra. Tah sekarang mah itu teh nggak ada, itu yang jadi masalah. Jadi jika KDM beberapa menit yang lalu menjelaskan di dalam videonya bahwa ada orang malin alat pemuas teu bisa memuaskeun KB, heueuh teu bisa. Da KB oge jelema malin alat pemuas lain. Tapi santena ari pemerintah mah kudu adil. Kan kajeun kene saeutik ewang daripada ayeuna nu hiji dibere loba tapi nu hijina deui eueuh pisan. Kan gitu. Eta nu jadi masalah ayeuna keur diomongkeun ku kabeh dewan. Oke teman-teman, Bapak Ibu, itu dia tadi ya berita yang sedang panas ya. Yang mana Ketua GRIP angkat bicara tentang Kang Deddy Mulyadi yang mana katanya gubernur konten sampai mengingatkan Kang Deddy ya, katanya fokuslah kepada kinerja gubernur ya, jangan cari bahan konten. Mungkin seperti itu ya jelasnya. Dan tadi juga ya ada warga ya menyerang Kang Deddy ya, yang mana terus ya mengkritik Kang Deddy. Ada apa ini, orang sebaik Kang Deddy dikritik. Oke, itu di video kali ini ya, semoga kita sehat selalu. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.